Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rizki yang berlebih, ia tak lupa membaginya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rizki yang banyak, ia juga membaginya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda tentang Tuhan. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya ucapan tersebut bukanlah untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu di setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah saat dirinya melintas tepat di depan rumahnya. Abu Nawas sambil tersenyum kepadanya. Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Tetangga ateis tersebut sangat marah. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat, sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak juga punya pekerjaan. Berikanlah hamba rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangga yang ateis itu. Maka muncullah ide sial di benaknya. Aku akan mengerjain Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba
ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas itu bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan. Dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutuknya dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu malam di sebuah desa kecil, Abu Nawas sedang menikmati hidangan malamnya di rumah sederhana miliknya. Baru saja ia ingin menyuap sesuap roti hangat, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas memandang pintu dengan curiga. Siapa pula yang mengetuk malam-malam begini, pikirnya. Namun ia tidak langsung membuka pintu. Dengan hati-hati ia bertanya dari dalam, "Siapa di luar sana?" Suara serak dari luar menjawab, "Aku hanya ingin menyampaikan undangan pernikahan dari Tuan Abdul Karim." Abu Nawas mendengar langkah kaki menjauh, lalu sunyi kembali. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya secarik undangan tergeletak di depan pintu. Undangan itu bertuliskan, "Pernikahan besar Tuan Abdul Karim di Lembah Gurun Gersang, malam ini juga, malam 1 Muharram." Pesta pernikahan di tengah gurun? Wah, pasti hidangannya banyak, ujar Abu Nawas sambil mengusap perutnya yang mulai keroncongan. Karena Abu Nawas penasaran, Abu Nawas pun mengajak sahabatnya untuk datang ke pernikahan besar Tuan Abdul Karim. Mereka pun berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Setibanya di Lembah Gurun Gersang, mereka disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Tuan Abdul Karim. Ia mengantar Abu Nawas dan sahabatnya ke lokasi pernikahan. Suasana pesta tampak meriah tapi aneh. Cahaya obor berkelip-kelip seperti ingin padam, dan para tamu berpakaian serba hitam dengan wajah kaku. Namun hidangan di meja terlihat menggugah selera. Ada kebab harum, nasi kebuli, dan baklava berkilauan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara itu, sahabatnya duduk diam tanpa menyentuh apapun. "Kenapa kau tidak makan? Ini lezat sekali," tanya Abu Nawas sambil mulutnya penuh makanan. "Aku merasa ada yang tidak beres, Abu Nawas. Orang-orang ini tidak berkedip sama sekali," sahut sahabatnya ketakutan. Namun Abu Nawas malah semakin semangat makan. Setelah puas makan, Abu Nawas bersiap pulang. Ia pun menyelipkan beberapa potong baklava dan kebab ke sakunya. Pengantin pria yang tinggi menjulang dan pucat menyelaminya dengan tangan dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa waktu baru sekitar jam 9 malam. Namun ketika sampai di desa, azan subuh berkumandang. Ia pun bingung. Sesampai di rumah, ia ingin memberikan baklava itu kepada ibunya. Namun ketika ia mengeluarkan makanan dari sakunya, alangkah terkejutnya ia melihat gumpalan darah dan sampah busuk. Ya ampun! Abu Nawas memegangi perutnya yang mual-mual. Ia langsung berlari ke halaman dan muntah-muntah. Sahabatnya berkata, "Aku kan sudah bilang Abu Nawas, jangan membawa makanan itu.
itu adalah makanan jin, dan pesta pernikahan itu juga adalah pesta pernikahan jin. Abu Nawas mengusap mulutnya dan menjawab sambil tersenyum licik, "Tenang saja, suatu saat aku akan balas mengundang mereka ke pestaku." "Untuk apa, Abu Nawas?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tertawa, "Biar mereka makan baklava yang kucelupkan ke kuah sandal dan nasi kebuli dari pasir betulan. Lihat saja nanti siapa yang lebih pintar mengerjai." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak meskipun perut Abu Nawas masih terasa mual. Namun ia sudah menyusun rencana licik untuk membalas kaum jin. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersenandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. "Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan," gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. "Syukurlah ada kampung di dekat sini," ujarnya dengan lega. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. "Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah." "Terima kasih, Bu," kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, "Apa nama kampung ini, Bu?" Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, "Ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda." Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. "Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda?" Wanita itu mengangguk. "Benar, Tuan. Dan ada satu peraturan di sini, Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi." Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? "Wah, gawat," pikir Abu Nawas. "Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah." Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah, menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. "Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam." Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg-ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut, "Tuan Abu Nawas," menyapa dengan ramah dan sangat lembut. "Tuan, Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. "Ritual apa itu?" tanya salah satu dari mereka.
Abu Nawas menjawab dengan serius. Aku harus berlari keliling kampung 3 kali sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah. Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun, sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai, ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin. Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali, teriaknya sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun pada yang lebih muda. Ia tak segan-segan mengganggu, apalagi kepada yang lebih tua. Ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasa suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya, sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat, padahal kakek kan udah pakai tongkat, ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, saya ini kan sudah tua, wajar kalau saya jalannya lambat, beda dengan kamu yang masih muda. Ya iya sih kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati? Tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang, Abu Nawas bertanya, maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi? Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, begini kek, kalau kakek mati, nanti saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu kek. Mendengar ucapan itu, Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah, si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas pun menjawab, terima kasih atas kepercayaanmu anak muda, tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu. Loh, kenapa kek? Apakah kakek keberatan? Tenang saja kek, suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok. Balas si pemuda masih mencoba meledek. Bukan itu masalahnya anak muda, jawab Abu Nawas dengan tenang. Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir. Surat untuk ayahmu bisa dititipkan ke Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya. Spontan ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu, wajah pemuda mendadak pucat dan menahan malu tanpa berkata apa-apa lagi.
Pemuda itu langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.